Pemirsa Intens Investigasi, sejak memutuskan melepas hijabnya, anak kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Kamilia Latetia Azara atau kerap disapa Zara itu memang tampak makin percaya diri dengan penampilannya saat ini. Tampak Zara mengecat kecoklatan rambutnya nan panjang itu. Diketahui kini Zara berada jauh dari orang tuanya. Ya, awalnya Zara menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung. Namun akhirnya Zara memutuskan untuk pindah ke Newcastle University, Inggris dengan mengambil jurusan arsitektur. Meski terpisah jarak dengan sang anak, namun sebagai seorang ibu, Atalia tetap ingat akan hari istimewa sang anak, yaitu hari ulang tahun Zara yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024 lalu. Lewat akun media sosialnya, Atalia pun mengunggah potret bersama Zara kala berlibur di Exhibition Park Newcastle pada Juni 2024 lalu, sambil ia mengirim pesan manis dalam rangka merayakan usia Zara yang telah genap kepala 2 tersebut. Lalu pesan manis sekaligus menyentuh apa yang ditulis Atalia untuk putri tercinta. Benarkah sebagai seorang ibu juga Atalia akan selalu mendukung keputusan anaknya, termasuk keputusan sang anak yang kini tinggal satu-satunya itu untuk melepaskan hijabnya? Meski kini sudah memutuskan melepaskan hijab dan hingga kini masih menuai pro dan kontra, diakui Atalia jika Zara pernah membuatnya bangga. Lantas di momen apakah Zara bisa membuat orang tuanya bangga? Benarkah karena prestasi sekolahnya? Dan benarkah juga bukan hanya sang bunda yang merasa bangga kepada Zara, tapi juga sang ayah Ridwan Kamil? Dan seperti apa juga tanggapan para ustadz terkait Zara yang melepas hijabnya hingga menjadi kontroversi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Zara, putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya untuk melepas hijabnya tentu saja hingga saat ini masih banyak disayangkan oleh netizen. Namun sebagai seorang ibu, istri dari Ridwan Kamil terlihat mendukung keputusan dari Zara, putri kesayangannya tersebut. Hal ini terlihat ketika Zara yang berulang tahun ke-20 tahun pada tanggal 17 Agustus 2024 bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena terpisah jarak karena Zara kini sedang kuliah di Inggris, akhirnya membuat sang bunda menuliskan ucapan selamat sekaligus pesan manis yang mengharukan melalui akun media sosialnya. Menyaksikan seorang anak bertumbuh adalah anugerah terbesar seorang ibu. Maka mama hanya ingin menjadi rumah buatmu. Saat cuaca se-ekstrim apapun, panas terik yang menyengat atau hujan badai yang dahsyat, rumah ini akan selalu memberikan kehangatan untukmu. Tetap memberikan support kepada sang anak, Atalia juga inginkan. Bertumbuhlah dengan bahagia, jadilah wanita yang mampu melewati berbagai ujian kehidupan dengan elegan dan paripurna. Satu pesan mama, pastikan semua tujuan tetap sama, menjadi indah di mata Allah. Happy birthday Zaraku. Dan pesan Atalia yang menyentuh ini pun mendapatkan balasan yang juga menyentuh dari Zara. I love you mama dan terima kasih semua ucapannya. Jauh sebelum Zara memutuskan untuk melepas hijabnya, Atalia mengatakan bahwa apapun yang menjadi keputusan Zara, asalkan dapat membuat bahagia, maka dirinya sebagai seorang ibu akan mendukung keputusan Zara. Ya, meski menuai pro dan kontra, bahkan hujatan membanjiri media sosial, tapi nyatanya Zara tetap kuat dengan keputusan melepas hijab.
Di antara kontra ada juga netizen yang pro, seperti salah satu netizen yang berkomentar, "Oh Zara, lepas hijab. Tenang, saya pernah di posisimu. Bahkan sebelumnya saya 6 tahun sekolah di pondok setara pesantren. Tapi begitulah masa muda, kita puas-puas diri karena melihat dan mencoba dunia lain." Lalu ada juga netizen yang mendukung dengan menuliskan, "Jangan menilai keimanan seseorang hanya dari yang terlihat. Hanya Allah yang berhak menilai dan mengetahui seberapa besar keimanan seseorang. Biarkan Neng Zara berproses untuk kembali memahami tujuan baik di balik semua perintah Allah." Selain mendukung Zara, banyak juga netizen yang mendukung apa yang sudah dilakukan Atalia sebagai ibu Zara. Beginilah seorang ibu, walau keputusan dia buat menyakiti hati orang tuanya, tapi ibu tidak akan meninggalkan anaknya dan tetap merangkul anaknya. Sontak, beragam komentar dari kontra dan pro itu tetap membuat Zara teguh pada pendiriannya, hingga ia ungkap alasannya melepas hijab karena ingin memulai perjalanan baru dalam hidup, melalui caranya pribadi tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga dan lingkungan. Saya tidak tahu ya, tapi yang paling penting adalah saya sebagai orang tua dan bapaknya gitu, Kang Emil, ini memberikan ruang bagi dia. Kami hanya berharap bahwa anak ini harus mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang dia inginkan. Maka ruang itu yang kami buka. Kami hanya bilang bahwa dimanapun Zara berada, apapun yang Zara pilih, selama itu untuk kebaikan, selama itu hal yang positif yang didorong, maka kita akan support 100% seperti itu. Nggak jadi di luar negeri. Mudah-mudahan seperti itu. ITB. Dia sudah bahagia di tempatnya sekarang. Lepas dari pro dan kontra aksi Zara melepas hijab, kebanggaan sang ibunda terhadap Zara sempat terekam ketika Zara jalani kelulusan SMA dan dinobatkan siswa berprestasi. Sebagai perempuan yang sudah melahirkan Zara, Atalia pun merasa haru bahagia. Ia langsung memeluk sang putri dan Zara pun menyambutnya dengan memberikan sang ibunda sebuket bunga nan cantik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili yang saya hormati yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 yang saya hormati yang dirahmati Allah, Bapak Kapolsek Sumur Bandung atau yang mewakili yang saya hormati yang dirahmati Allah. Kepada seluruh siswa berprestasi tetap berada di depan. Pemberian selendang untuk Ketua OSIS 6. Mereka juara baik itu di nasional maupun internasional. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami anugerahkan dan menular bukan hanya angkatan 3022, Betul. tetapi ke angkatan adik-adiknya sekarang, baik kelas 11 ataupun kelas 10. Memang mereka luar biasa dan bersyukur bisa masuk di SMA 3 Bandung. Semua anak-anak terbaik yang masuk ke SMA Negeri 3 Bandung, mereka ditempa di madrasah kehidupan yang bernama Belitung Baru.
Tak hanya Atalia Praratya, Ridwan Kamil pun mengungkapkan kata-kata bangganya kepada Zara ketika usai momen kelulusan SMA sang anak yang membanggakan itu. Perwakilan wisudawan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Muhammad Ridwan Kamil ST MUD. disilakan. Di rumah kami adalah pengganti guru, di sekolah guru adalah pengganti orang tua. Jadi saya ingin menekankan bahwa sebagai orang tua di sekolah, guru diharapkan juga tidak hanya mengajarkan keilmuannya saja, tapi turunkan rasa kasih dan sayangnya sebagai orang tua di sekolah. Knowledge is power, but character is more. Terjemahannya versi TikTok, buat apa pintar kalau julid, nah kira-kira gitu. Ilmu berguna tapi budi luhur yang utama, itu kalimat yang benarnya. Tapi hari ini kita lihat ada anak-anak, orang-orang yang pintar-pintar tapi akhlaknya jauh dari keilmuan. Makanya dalam agama saya, agama Islam, yang didulukan itu bukan ilmu, ya, tapi adabnya, sopan santunnya, ya, baru pinternya. Sudah mah sehat, sudah mah pinter, berakhlak, rajin ibadah. Yang Muslim rajin ke masjid, yang Kristen rajin ke gereja, yang Hindu rajin ke pura, ya, punya hubungan spiritual, sehingga kita selamatnya tidak hanya di dunia, kita selamatnya juga insya Allah di akhirat. Di tengah kontroversi Zara melepas hijabnya, lantas bagaimana tanggapan Ustadz Dery dan Ustadz Yusuf Mansyur atas keputusan Zara tersebut? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, usai menjadi sorotan atas tewasnya sang kakak Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang tragis, maka kali ini Zara, putri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, yang menghebohkan publik karena tiba-tiba saja di momen perayaan Hari Raya Idul Fitri lalu melepas hijabnya. Keputusan Zara itu pun langsung menuai kontroversi dari netizen yang kecewa atas keputusan Zara membuka hijabnya. Sementara di satu sisi, Zara malah makin banyak memposting potret-potret dirinya dengan rambut pirangnya itu. Dan sebagai muslimah yang sebelumnya sudah menutup aurat kepalanya lalu membukanya, akhirnya juga menjadi sorotan dari Ustadz Dery. Menurutnya yang terjadi pada Zara adalah salah satu ujian hidup. Apalagi orang tua Zara yang dikenal religius. Selain itu, Ustadz Dery pun tak lupa mengingatkan netizen agar jangan menghakimi atas keputusan dari Zara, anak yang sudah membuka hijabnya itu. Kehidupan di dunia ini ujian, ya. Ada yang dapat ujian yang disukai, bersyukurlah kepada Allah. Dapat ujian yang tidak disukai, bersabarlah. Ya, manusia ini begitu. Iman tuh kadang naik, kadang turunnya. Hidayah dalam genggaman Allah. Jelas hidayah dalam genggaman Allah. Jangankan ustadz, ya, nabi. Nah, nabi ada yang punya anak tidak dapat hidayah. Ya, ada anaknya yang jauh dari Allah, bahkan menentang ayahnya. Ada istri nabi yang nggak dapat hidayah. Ada orang tua nabi yang nggak dapat hidayah. Jadi apa yang kita saksikan hari ini di sosial media, di masyarakat, ya, ada anak-anak yang jauh dari agama, padahal orang tuanya orang yang soleh dan soleha. Netizen komentar hati-hati, jangan sampai menghina para pendosa. Karena ketika pendosa tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika mereka menjadi kekasih Allah. Sementara kita yang banyak amal, yang banyak ibadah,
tertolak karena sombongnya kita. Kita doakan saja sebagai orang yang memandang ya kita sangat baik kepada Allah. Mudah-mudahan nanti di akhir hayatnya orang itu dapat hidayah, anak itu kembali kepada Allah. Nah, kita nggak pernah tahu akhir perjalanan hidup kita. Sedangkan menurut Ustadz Yusuf Mansyur, Zara melepas hijabnya bisa saja disebabkan fenomena psikologi. Di satu sisi dirinya juga lelah karena menjadi anak seorang pesohor di Indonesia, hingga banyak yang berharap agar dirinya tetap menjadi pribadi yang baik. Dan karena letih akan hujatan netizen itu juga yang membuat Zara sempat menghapus foto-fotonya di akun media sosialnya. Prihatin atas apa yang terjadi pada Zara, maka Ustadz Yusuf Mansyur juga menyarankan agar semua orang bisa mendoakan Zara agar bisa mendapatkan hidayahnya kembali. Iya paham, itu hak orang juga untuk menilai, hak orang juga. Tapi maksud saya selipin doa lah. Ya justru dengan menyandang gelar, sebutan, posisi, keadaan, kedudukan sebagai anak guru, anak tokoh, anak orang terkenal, anak pejabat, anak orang baik, anak kiai, anak ustadz, ustazah, anak habib, atau anak pendeta barangkali, anak siapa dari tokoh-tokoh masyarakat atau agama mana gitu. Justru itu yang kadang-kadang memang membuat seseorang atau seorang anak menjadi capek gitu, menjadi pengen jadi dirinya sendiri gitu. Suatu saat insya Allah dia bisa lebih baik daripada nama yang disandangnya gitu. Kalau sekarang memang lagi begitu gitu, ya jangan kita tambahin gitu. Kalau kita tambahin makinan puyeng gitu, makinan begini ya udah siapa juga pengen diaku anak, kan begitu ntar jatuhnya. Kalau saya mah biasanya doa, dan memang saya doa, mendoakan bahwa perjalanan seorang anak manusia kan pastinya mengalami pasang surut, kanan kiri, pencarian dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat diri kita atau orang dekat kita, kenalan kita dan siapa saja ya yang menurut kita bisa salah jalan, bisa kemudian bahkan sesat atau apa gitu. Yang pertama adalah baik sangka, semoga hidayah segera datang kembali dan datangnya bisa lebih baik. Di tengah harapan dan doa agar Zara bisa kembali mendapatkan hidayah dengan menggunakan hijabnya kembali, rasa kehilangan akan kepergian almarhum Eril yang mengejutkan itu masih terus dirasakan sang bunda. Lantas biasanya di momen apa Atalia Praratya merasakan kerinduan dan keharuan mendalam akan sosok Eril? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Memiliki 2 buah hati adalah anugerah terbesar yang dirasakan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Karena itu bisa dibayangkan seperti apa beratnya saat keduanya harus kehilangan anak pertama mereka, Emeril Khan Mumtaz, atau kerap disapa Eril, yang dinyatakan hilang usai tenggelam di Sungai Are, Bern pada Kamis 16 Mei 2022 lalu. Dan meski sudah 2 tahun lebih, Eril meninggalkan duka tidak hanya bagi orang tuanya dan keluarganya, tapi juga bagi masyarakat negeri ini. Ternyata rasa rindu yang luar biasa masih sering kali membelenggu hati Atalia. Meski begitu, kerinduan Atalia akhirnya sedikit terobati, manakala dirinya pernah didatangi oleh almarhum Eril di dalam mimpinya. Apalagi pelukan almarhum Eril diakui Atalia persis seperti pelukan yang biasa dilakukan sang anak kepada dirinya semasa Eril masih hidup.
Namun menyadari Ariel memang sudah tiada dan tenang di sisi Allah, membuat Atalia harus memberikan ruang ikhlas dalam hatinya untuk kepergian putra kesayangannya itu. Oh iya betul banget dan saya tuh yang paling terakhir sebetulnya mimpi Ariel. Jadi saya tuh sempat takut ada apa gitu, saya salah apa dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu luar biasa, momen yang sudah saya tunggu sekian lama gitu. Dia meluk saya seperti layaknya dia lakukan selama ini gitu ya. Jadi lepaslah kerinduannya. Sekarang itu lebih kepada rindu saja. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa Ariel ini kan sedang mekar-mekarnya ya. Dia ini di masa-masa yang dia begitu harum lah apa yang dia lakukan itu meskipun kita tidak tahu. Jadi kalau bunga itu lagi mekar, kalau dia kelamaan dia bakal layu gitu ya. Kalau dia belum mekar juga belum saatnya. Jadi ini adalah momen terbaik untuk Ariel. Jadi saya harus rela dan ikhlas karena Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk Ariel. Ariel pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang, mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.